Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah surah Al-Imran ayat 133. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensupport, memotivasi seluruh hambanya untuk bersegera meraih dua perkara sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Imran tadi. Yang pertama adalah maghfirahnya, yang kedua adalah surganya. Maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan maghfirah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yudkhilu ahadanil jannata amaluhu. Amal seseorang tidak akan bisa menjamin orang tersebut untuk masuk ke surga. Para sahabat terheran-heran. Mereka bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama? Qala, Rasul menjawab, bala, benar. Aku juga sama. Illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali, kata Rasul, apabila Allah telah memberikan kepadaku maghfirah dan rahmat. Nah, untuk itu maghfirah dan surga tidak bisa dilepaskan. Ya khatiman rahimakumullah. Surga itu merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat fantastis. Bahkan surga tersebut digambarkan dalam Al-Qur'an sungguh luar biasa. Allah mengatakan tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan oleh Allah dijelaskan pula dari sungai-sungai tersebut memiliki 4 rasa. Ada yang rasa air tawar, ada yang rasa susu, ada yang rasanya madu, dan ada pula yang rasanya arak. Gitu. Semua yang kita inginkan tersedia di surga. Kata Allah, wa ma tashtahihil anfus. Jadi apapun yang diinginkan oleh diri kita itu akan tersedia di surga. Ini menggambarkan betapa luar biasa nikmatnya surga. Oleh karena itu, dengan sehebat dan sebagus, seindah, senikmat surga, siapakah yang pantas dan berhak untuk menempatinya? Tentu bukan orang sembarangan. Yang berhak menempati surga adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang betul-betul prestisius. Makanya dalam surah Ali Imran tadi dikatakan, siapakah orang yang prestisius itu? U'iddat lil muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi surga dengan berbagai kenikmatan dan kesenangannya itu disediakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki prestasi yang luar biasa, yang betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup di dunia betul-betul dimanfaatkan, berprestasi dalam wujud apa? Dalam wujud amal soleh. Karena Allah mengatakan, wa tilkal jannatul lati uridtumuha
bima kuntum ta'malun. Jadi surga itu yang diwariskan kepada kalian karena apa? Bima kuntum ta'malun. Dikarenakan amal yang telah engkau lakukan. Jadi prestasi yang bisa membukakan pintu surga bagi kita semuanya adalah amal soleh. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan kita semuanya. Tapi amal soleh yang perlu kita bangun, yang perlu kita tingkatkan adalah amal soleh yang betul-betul berkualitas. Kenapa? Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah berkata, kata beliau, ulama salaf berwasiat untuk kita terus meningkatkan, memantapkan amalan kita. Tapi bukan dengan cara ikthar. Bukan dengan cara hanya memperbanyak saja amalan. Tapi, kata ulama salaf adalah dengan cara ma'at tahsin wal itqan. Dengan cara bagus dan betul-betul mantap. Kenapa? Karena meskipun sedikit amalan, tapi betul-betul bagus dan mantap, maka itu katanya lebih afdal daripada amalan yang banyak tapi ma'al ghaflah wa adamil itqan. Ikhwati iman rahimakumullah, ukuran suatu amal berkualitas bagus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selama semuanya merujuk kepada Al-Quran, dasarnya As-Sunnah, maka itu amalan yang berkualitas. Sebaliknya, amalan yang tidak ada dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu amalan-amalan yang tidak berkualitas, alias amalan yang tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa dasar perintah dari kami atau contoh dari kami, fahuwa raddun, maka akan ditolak. Artinya amalan tersebut amalan yang tidak berkualitas, maka tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini oleh Rasul dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini adalah putihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bulan Ramadan ini merupakan kesempatan, peluang bagi kita semuanya membuka pintu-pintu surga dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan amalan-amalan kita semuanya, amal ibadah kita semuanya. Kenapa? Hanya karena dengan amalan tersebut maka kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk terus meningkatkan amalan kita semuanya, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas, sehingga kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.